Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Prianto TV, Sampurasun Baraya. Gimana Baraya di rumah? Kabarnya mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Baraya berada. Seperti biasa di program review ya, salah satu informasi yang informatif dan menarik sekali di redaksi Prianto TV. Kita akan membahas satu informasi di sini masih dalam rangka momentum Hari Raya Idul Adha. Kami mendapatkan informasi bahwa Cecep Kustiawan ingatkan 3 faktor yang harus diperhatikan untuk hewan kurban yang masuk ke kota Tasikmalaya. Hal ini sudah dilewati sebetulnya ya Baraya, karena memang berhubungan dengan faktor-faktor yang memang harus diperhatikan terkait hewan kurban ini adalah faktor yang dianalisis atau diamati oleh salah satunya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Tasikmalaya, di mana kelayakan hewan kurban ada proses terlebih dahulu yang harus dilewati dari mulai pra penyembelihan hingga pasca penyembelihan. Salah satunya kami akan bacakan dulu informasinya. Minggu 8 Juni 2025 atau masih masuk dalam hari Tasyrik. Yang kedua setelah Idul Adha, di mana umat muslim masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Sebelum melakukan penyembelihan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di Kota Tasikmalaya ada 3 faktor yang harus diperhatikan untuk hewan kurban yang masuk ke kota ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Tasikmalaya, di sini Cecep Kustiawan, di Komplek Geria An-Nur, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya pada Jumat 6 Juni 2025. Di sini dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Baraya mengungkapkan terkait faktor apa saja yang perlu diperhatikan, karena memang dengan adanya kelayakan atau pengamatan serta penganalisisan hewan-hewan kurban yang akan masuk ke Kota Tasikmalaya itu menjadi salah satu kriteria utama dan yang penting harus diperhatikan agar nanti ketika hewan kurban yang disembelih tentunya dalam keadaan sehat dan layak untuk didistribusikan kepada warga. Berikut di layar kami Baraya bisa melihat ungkapan dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Pangan Kota Tasikmalaya yang menyampaikan keterangannya kepada tim kami di lapangan. Terima kasih dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha dari bidang peternakan, terutama pemeriksaan dan penanganan hewan kurban. Itu ada 3 faktor yang harus kita perhatikan, yang kita periksa. Yang pertama adalah administrasi. Itu dipastikan dulu bahwa administrasi ternak yang datang ke Kota Tasikmalaya itu ada. Jadi ada surat jalannya, kemudian juga ada surat keterangan kesehatan hewannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teknis. Teknis ini adalah dipastikan bahwa ternak-ternak yang masuk ke Kota Tasikmalaya itu dalam keadaan sehat. Itu dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Dan juga kita periksa antemortemnya ke lapak-lapak yang ada di Kota Tasikmalaya. Kurang lebih kita di Kota Tasikmalaya sekitar 30 lapak dengan jumlah perkiraan sampai sekarang itu sekitar 3.229 ekor sapi ya yang kita periksa. Itu yang kedua. Jadi kita periksa ke lapak-lapak, kemudian ya dinyatakan kalau memang itu dinyatakan sehat, berarti itu layak untuk disebarkan ke DKM. Kemudian yang ketiga adalah hal yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan syariat Islam, di mana ternak-ternak yang akan dijadikan ternak kurban itu harus cukup umur ya, minimal itu 2 tahun. Untuk sapi ya itu dibuktikan dengan giginya udah poel atau sudah tanggal sepasang. Kalau sudah tanggal sepasang, gigi susunya jadi gigi dewasa itu 2 tahun atau lebih, dan juga tidak pincang, tidak cacat dan sebagainya. Itu adalah dari Islam. Jadi 3 faktor itulah yang kita perhatikan. Kemudian yang selanjutnya tugas kita itu antemortem, sekarang postmortem. Jadi postmortem itu adalah pemeriksaan Kesmapet, kesehatan masyarakat veterinarnya, yaitu kita terjun ke DKM yang ada di Kota Tasikmalaya. Kita disebar di seluruh DKM. Teman-teman kita ada yang di Kawalu, di Ciberem, udah nyebar. Dan kita juga selama hari Tasyrik, jadi besok ya, Minggu, Sabtu Minggu, itu juga kita tetap keliling, karena ada yang hari Sabtu, ada hari Minggu. Jadi kita pemeriksaan postmortem. Apa yang diperiksanya? Yaitu adalah dagingnya harus sehat, kemudian hatinya juga bebas dari penyakit, cacing dan sebagainya. Nah,
Baik Baraya, dan informasi yang barusan telah kita dengarkan bahwa memang betul dari kepala dinas bidang peternakan dan ketahanan pangan menyebutkan ada 3 faktor nih yang dianalisis, di mana yang pertama itu adalah terkait administrasi ternak yang datang ke Kota Tasikmalaya yang memang dimulai dengan surat izin jalan juga keterangan kesehatan hewan, dan yang kedua itu memastikan terkait hewan yang datang dalam keadaan sehat yang memang dibuktikan dengan surat kesehatan keterangan dari hewan dari daerah asal, dan yang ketiga merupakan pemeriksaan antemortem atau postmortem. Di sini juga dari Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Pangan juga menambahkan Baraya terkait hal yang harus diperhatikan tadi merupakan hewan kurban yang harus disembelih dalam keadaan cukup umur, yaitu minimal 2 tahun untuk sapi yang giginya sudah tanggal, tidak pincang, tidak cacat, dan lain sebagainya. Baraya juga bisa melihat di layar kami berikut adalah salah satu keadaan situasi dan kondisi di Gria An-Nur, di mana para warga pada saat sudah ada pemeriksaan dari Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sedang melakukan proses penyembelihan hewan kurban di area komplek tersebut. Baik, masih di tempat yang sama, Baraya, koordinator lapangan di sini Yadim Jamiatuddin ya mengatakan bahwa terdapat 4 sapi yang memang tahun ini disembelih di komplek Gria An-Nur yang melibatkan di sini panitia sekitar 90 orang lebih. Dan untuk di DKM An-Nur ini alhamdulillah katanya terdapat 4 ekor sapi yang memang disembelih pada tahun ini. Nah, Baraya juga bisa melihat di layar kami berikut ini adalah partisipasi warga yang cukup antusias sekali, dari mulai ibu-ibu yang turun ikut memotong ya, membantu proses pemilahan, dan para muda-mudi ya di wilayah Gria An-Nur yang juga melakukan proses pemasakan makanan yang nanti akan dihidangkan untuk para pemotong atau untuk para panitia penyembelih hewan kurban. Baraya bisa melihat di layar kami. Nah, dalam hal ini Baraya tentunya ini luar biasa sekali karena memang berbeda daripada biasanya gitu. Biasanya kan yang memotong dan menyembelih itu adalah kaum laki-laki gitu ya, dan para pemuda. Tapi di daerah komplek Gria An-Nur ini turut juga partisipasi dari para ibu-ibu dan anak muda perempuan yang memang ikut terjun membantu proses pemotongan dan pemilahan serta proses memasak untuk dihidangkan kepada para panitia kurban yang memang kalau kita bisa meskipun hanya 4 ekor sapi Baraya, tapi tentunya ini juga cukup memakan waktu dan cukup membutuhkan tenaga yang ekstra ya. Makanya tadi dari pihak panitia juga, perwakilan panitia menyebutkan bahwa terdapat 90 kurang lebih masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses penyembelihan hewan kurban di Gria An-Nur. Termasuk di sini juga Baraya disampaikan bahwasanya kegiatan pasca penyembelihan ini memang dilakukan secara kompak dan gotong royong dari masyarakat sekitar yang memang dengan pembagian tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Misal dari para anak muda fokus dalam tugas memasak hidangan untuk para warga, khususnya yang masak ini dari kaum muda-mudi ya, dari DKM An-Nur sekitar 30 orang. Nah, Baraya juga bisa melihat di layar kami ini merupakan keterangan wawancara yang disampaikan oleh salah satu perwakilan dari muda-mudi Gria An-Nur. Katanya kan sekarang nih lagi momen Idul Adha ya, di sini kelihatannya lagi ramai banget nih. Teh, ada kegiatan apa sih? Ada biasanya kayak potong-potong daging bareng, terus ada yang bagian masak juga, biasanya kayak gitu. Nah, untuk yang masak motong-motong daging ini usia berapa aja ya Teh? Kalau tahun ini khusus sama muda-muda. Kegiatan ini berarti rutin dilaksanakan atau baru tahun ini aja Teh? Rutin dilaksanakan. Oh, rutin dilaksanakan. Nah, tujuan diadakannya kegiatan kayak gini apa nih Teh, khususnya bagi muda-mudi nih? Biar ini aja untuk keakraban gitu. Oke. Nah, Teteh untuk harapan dengan adanya kegiatan ini apa nih Teh? Ya sama aja. Untuk keakraban aja. Oh iya. Buat keselamatan. Nah, untuk pelaksanaannya ini Teh biasanya gimana? Biasanya emang rutin setiap tahun, tapi baru tahun ini yang masuknya muda-mudi, biasanya ibu-ibu. Untuk pelaksanaan waktu kegiatannya biasanya dari kapan sampai kapan Teh? Dari pagi beres sholat gitu sampai paling habis zuhur
atau sebelum masak. Jadi sore itu nonton itu. Oh, oke. Baik, Baraya, dari informasi yang barusan kita sudah mendengar wawancara dari Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Pangan yang memang mengungkapkan bahwa perlu adanya faktor-faktor yang harus dianalisis dan diamati oleh Dinas Peternakan dari mulai pra penyembelihan hingga pasca penyembelihan. Kemudian dari perwakilan panitia kurban di Gria Anugrah tadi kita sudah melihat bahwa memang untuk tahun ini di Komplek Gria Anugrah terdapat 4 ekor sapi yang dieksekusi ya dalam Hari Raya Idul Adha, termasuk kekompakan ya dan antusias para warga yang cukup terlihat sekali dari partisipasi ibu-ibu juga para muda-mudi yang fokus dalam memasak. Artinya ini hal yang berimbang sekali Baraya, jadi tidak ada kesenjangan sosial ya, karena memang saling bergotong royong dalam momentum tersebut. Nah, dalam hal ini dengan adanya pemeriksaan di pra dan pasca penyembelihan, artinya sapi-sapi yang telah masuk di wilayah Kota Tasikmalaya dimanapun itu, di wilayah manapun itu, karena memang Kota Tasikmalaya terdiri dari 10 kecamatan, artinya ketika kemarin beberapa hari ke belakang kita sudah melewati momentum Hari Raya Idul Adha dan sudah mungkin ya dari ibu-ibu ini memasak daging kurban yang telah dihasilkan dari penyembelihan ini, tentunya itu merupakan hewan-hewan kurban yang dikategorikan telah layak untuk dikonsumsi dan didistribusikan kepada masyarakat. Nah, kalau berbicara soal hewan kurban tentunya tidak asal ya Baraya, jadi harus ada tahap demi tahap yang memang dilalui, baik itu dari pihak pemerintah yang mengamati atau menganalisis ataupun nanti dari ketika di lapangan seperti yang pernah dikatakan oleh salah satu kepala bidang peternakan di layar kami juga mengatakan bahwa penyembelihan hewan korban ini harus sesuai dengan syariat Islam. Itu saja Baraya yang bisa disampaikan terkait informasi yang masih dalam rangka momentum Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan apa yang menjadi harapan semua, terutama dari Gria Anur ini ya, untuk bisa di tahun depan melaksanakan penyembelihan hewan kurban lebih dari 4 ekor, mudah-mudahan bisa terlaksana. Itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika Baraya tidak menemukan kejelasan dan kelengkapan informasi lainnya, Baraya bisa mengecek di laman portal dan YouTube kita di YouTube Priang TV. Nun wal kalami wa may yasturun walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.